Cek sound. Mana ini? Cek sound. Ini. Baiklah, selamat datang di mini podcast di mana ini tempatnya? Di studio saya lah ya. Sambil jual wedang jahe, sambil ngebuat mini podcast. Mini podcast monolog, ngomong sendiri ini ceritanya. Baiklah, jadi saya coba buka masker dulu ya, biar nampak awak sudah cukur kumis dan jenggot. Tapi meskipun demikian tetap pasang masker lah, mumpung masih sepi. Oke, tapi kali ini kita akan coba bahas tentang apa lah ya, kripto ya. Saya ingin membahas tentang kripto, pengalaman berkriptoria. Mungkin ada yang pernah satu server dengan awak di sini, tapi ya namanya juga mencoba ya kan. Oke, sekarang ini sudah hampir pukul 8:30 malam. Hujan dari tadi agak awet terus di gerimisnya. Hingga jam segini saya masih dapat 2 customer, jadi dapat 2 cup. Tapi nggak mengapa lah, semakin tahan banting ya, memang seperti itulah jualannya. Kata-kata orang juga seperti itu ya, tidak selamanya selalu mulus. Oke, kembali ke topik. Ini kok batuk nih. Semoga lampunya juga tahan lama ya, sekitar 3 jam 4 jam. Saya sekarang sudah hampir berjalan di 2 jam nongkrong di Simpang 4 di Kota Pematang Siantar, tepatnya di parkiran percetakan Tulus Maju. Oke, mungkin kalau dari kamera kelihatan, mungkin teman saya ada di sana juga yang jualan martabak. Teman baru kenal lah ya. Sepertinya beliau agak naik penjualannya nih hari ini, agak ramai juga, silih berganti. Jadi lumayan lah. Mungkin rencana pulang saya akan bawakan martabak juga buat Jogi Jegis nanti di rumah sama Mama Jegis. Baik, pengalaman kita untuk berkriptoria. Pengalaman seperti apa ya? Saya mau kasih tahu dulu. Sebenarnya kalau menurut saya sih, yang berkripto ini ada rasa ketertarikan sebenarnya. Jadi saya coba dulu baca-baca tentang sejarah ataupun histori seseorang yang dulunya sekitar 5-10 tahun yang lalu ikut kripto, yang saat itu harga kripto itu tidak seberapa. Maksudnya tidak seberapa ya, mungkin kalau dikonversikan ke rupiah atau ke dolar itu kemungkinan masih sedikit ya. Tapi dibandingkan untuk tahun ini, itu sudah hampir mencapai, kalau nggak salah itu sudah hampir 400-an ribu per satu kriptonya. Kita ambil saja kriptonya, kita ambil Bitcoin lah ya. Jadi satu Bitcoin itu sudah hampir mencapai 400-an juta rupiah per satu Bitcoin. Lumayan luar biasa. Nah, sehingga ketertarikan itu dari situlah awalnya ketertarikan. Sebenarnya saya sudah lama sih tahu tentang kripto ini ya, tentang Bitcoin juga. Cuman nggak ngeh aja, nggak ngehnya, kurang tertarik juga sebenarnya, karena harus menggunakan, pada saat itu harus menambang Bitcoin dengan alat ataupun dengan komputer yang speknya yang sangat tinggi, yang menggunakan VGA card yang speknya tinggi lah ya, yang harganya juga sampai jutaan, bahkan ada yang puluhan juta. Nah, karena saya tidak mau menginvest ke sana, saya coba akhirnya kesini ya, sekitar 2 tahun terakhir ini aku mencoba membeli Bitcoinnya. Jadi dengan cara
menunggu ataupun mencari saatnya Bitcoin itu turun. Jadi katakanlah kalau Bitcoin itu sekitar 300-an juta nilainya, ya sudah beli. Siapa tahu bisa mencapai 500-an bahkan 600-an juta nanti di beberapa hari kemudian, kan begitulah ceritanya. Jadi selisihnya sebenarnya jadi hampir sama. Kalau menurut saya sih hampir sama dengan pembelian kurs dolar atau emas ya, hampir sama lah modelnya. Cuman kalau yang ini kan sifatnya, saya nggak tahu juga ya bagaimana, atau pengalaman dari kawan-kawan yang sudah bermain lama di kripto ini, sifatnya kan cepat, bahkan hitungan jam, hitungan menit bisa berubah ya. Nah, itu dialah permainannya. Jadi memang harus betul-betul sering memonitor perkembangan nilai tukarnya ataupun peningkatan grafik dari Bitcoinnya tersebut. Nah, jadi saya pernah membeli Bitcoin itu dengan harga, kalau tidak salah sebenarnya, tapi disclaimer dulu lah ini. Disclaimernya Mama Jegis nggak tahu sebenarnya ini. Tapi akhirnya saya kasih tahu juga lah, supaya jangan ada dusta di antara kita juga kan sebenarnya. Cuman lah, karena kita ketahui sejak pandemi ini semua orang pengen cuan, tidak pengen kerja apa-apa tapi cuan gitu. Jadi akhirnya agak-agak kena ininya juga, imbasnya juga ya. Gimana coba caranya nggak ngapa-ngapain tapi selalu cuan tiap hari kan? Logikanya letaknya di mana gitu. Sedangkan yang jual gorengan aja yang tiap hari ya fluktuasi, bukan income-nya setiap hari aja sudah jelas sebenarnya. Tapi yang ini juga yang anehnya gitu, maksudnya virus-virus kripto ini cepat meluas dan melebar gitu. Dan juga semua prosesnya sudah semakin cepat. Bahkan sudah banyak aplikasi-aplikasi tempat jual beli kripto ya, yang sudah dikonversikan ke rupiah. Bahkan proses pembeliannya pun cepat, depositonya cepat, penarikannya juga cepat. Jadi sangat-sangat menggoda lah sebenarnya, menggoda. Jadi mau nggak mau kita harus coba kan, gimana sebenarnya efeknya. Saya nggak tahu juga bagaimana, tapi ini pengalaman saya yang saya ceritakan. Saya pernah membeli kripto seharga hampir 4 juta pada saat itu, di dalam krisis pandemik lah ya. Jadi iming-imingnya dengan catatan bahwa kita di rumah aja, stay at home, bercuan ria gitu ya. Nah kan artinya kita selalu, saya beli di toko, saya nggak mau bilang tokonya apa sebenarnya. Jadi tokonya itu yang toko warna biru yang kayak lambang X gitulah ya, yang ada Indo-Indonya gitulah. Nah kan memang macam-macam sih kalau aplikasi yang ini. Katanya sih dia sudah sudah terintegrasi dengan pihak penjamin keuangan Bank Indonesia atau apalah itu istilahnya ya. Nah, ya udah, coba aja dulu kan begitu. Nah, kita investasi nih. Nah, pada saat itu memang agak-agak turun nih kita beli, dengan harapan investasi yang 4 juta itu berpotensi naik lah ya, berpotensi naik dan mendapatkan selisihnya pergerakan Bitcoin itu dengan harapan ya sangat tinggi lah gitu. Bayangkan saja lah ya, mungkin kawan-kawan juga sudah pernah membayangkan itulah ya kan, beli 1 juta besok bisa dapat 2 juta kan gitu. Iming-imingnya kan begitu. Nah akhirnya kan mau nggak mau setiap saat kita harus cek nih. Setiap jam harus cek, oh ternyata Bitcoin lagi turun, besoknya cek lagi turun, kan habis tuh. Yang deposit 4 juta, investasi 4 juta kan habis.
pada saat itu kita beli, katakanlah misalnya senilai 400 juta, tahu-tahu Bitcoin turun kan. Semakin besar depositnya, kenaikan di Bitcoin keturunan naik turunnya itu kan terasa, ya kan? Itu masih jutaan ke bawah gitu. Memang saya tidak coba di ratusan ribuan juga pada saat itu, enggak, langsung jutaan lah biar agak terasa kan begitu. Nah, terasa memang turunnya, turun sekian persen, turun hingga pernah sampai, kalau nggak salah itu pernah sampai 300-an juta nilai tukarnya. Pada saat itu saya masih membeli sekitar 400-an juta. Kan jumlah selisih penurunan itu kan besar kalau sudah jutaan, apalagi puluhan juta, apalagi ratusan juta, kan begitu. Akhirnya ya udah, jadi nggak sabar sih sebenarnya, nggak sabar. Jadi tarik lah, ini kayaknya nggak betul nih, habis nih, nggak ngapa-ngapain habis, coba bayangin. Akhirnya saya sampai sekitar 2 jutaan gitulah, hampir 50%. Lo kan luar biasa, itu masih nilai tukarnya, nilai apa namanya, iyalah nilai tukarnya, kursnya itu masih di nilai kursnya kan. Nah, itu belum lagi jasa si penyedia jual beli kripto ini, yang si Indo ini. Dia harus dikasih sebesar potongannya 25.000 per transaksi. Nah. Repot kan? Kita yang investasi di, ya memang ya itulah konsekuensinya kan, itu kan masih diruginya, belum lagi di, katakanlah di keuntungan kita. Misalnya bisa jadi pada saat itu ada juga beberapa teman yang bermain di kripto, dia cuan saat itu ya, kenaikannya signifikan, dia beli waktu rendah terus dia jual waktu naik. Nah, sementara kita beli waktu rendah, semakin hari demi hari makin turun kan, akhirnya dijual lah, takut habis kan begitu. Takut jadi nol. Memang nyalinya harus seimbang lah ya. Akhirnya tarik dan pelajari nggak betul lah. Nah, kalau kita masangnya 100.000, 200.000, memang efeknya tidak terlalu besar, tapi ketika naik efeknya juga tidak terlalu banyak. Katakanlah misalnya menang 25.000 atau 30.000 selisih yang kita pasang, waktu kita cairkan kan kita kena jasa pencairan sebesar 25.000 per transaksi, kan podo ae. Yang diuntungkan sebenarnya kan pihak ininya, perusahaan jual beli kriptonya itu, yang mereka yang menurut aku ya, mereka yang sangat diuntungkan di sini, baik pembelian dan penjualan per transaksinya kan lumayan. Nah, jadi kalau menurut saya sih, sarannya buat kawan-kawan yang mungkin pernah satu server dengan kita ataupun yang masih baru-baru, saran saya sih stop lah, ataupun gak usah lah bermain kripto. Karena memang asetnya, memang aset kripto kita itu ya memang ya itu tadi, kita kan nggak bisa genggam dia, jadi nggak ada fisik sebenarnya yang harus kita ini kan, kecuali modelnya gini, kita berinvestasi emas umpamanya, kita beli emas, fisiknya ada gitu. Jadi misalnya penurunan ataupun kenaikan dari transaksi jual beli emasnya ada fisiknya, jadi tidak nguap, tidak digital, ataupun tidak bisa kita lihat fisiknya bentuknya seperti apa kan gitu. Nah, saran sih stop lah kita bermain kriptoan ini, stop. Ini pengalaman saya, ataupun mungkin juga ada pengalaman kawan-kawan juga yang tidak menyenangkan hati di kriptoan ini ya. Stop saja lah, aku diri sebentar lah, agak-agak pinggul, agak-agak ngeri juga. Jadi, dan yang ingin coba-coba juga sebaiknya jangan. Memang ada sih saran beberapa bilang orang-orang yang katakanlah yang sudah expert di sana,
ketika ingin berinvestasi di kripto ya memang itu uang dianggap hangus ya. Anggap saja itu uang hangus. Cuman kan kalau sudah sifatnya puluhan juta, ratusan juta itu kan itu jumlahnya bukannya sedikit lagi. Apalagi yang para pemula, anak-anak muda ataupun orang tua muda seperti saya yang mengimpikan tidak ngapa-ngapain di rumah saja, stay at home tapi cuan setiap hari, kan gimana ceritanya kan begitu. Nah, akhirnya saya stop dan tidak lagi bermain kripto yang notabene-nya membeli asetnya, membeli aset kriptonya. Tapi saat ini saya lagi menjalankan mining kripto yang bisa dipakai di mobile. Jadi miningnya ya memang mining pakai kalau nggak salah itu namanya itu CryptoTab ya. Cuman saya tidak pernah menggunakan yang pro-nya, yang menggunakan apa ya istilahnya, boosternya. Saya tidak pernah. Jadi saya bukan nggak pernah, tapi pernah lah. Tapi akhir-akhir ini saya tidak pakai boosternya lagi. Ya biarin sajalah seperti itu gitu. Jadi mau 1.500 apa sih istilahnya? Kotasi atau apa tuh? Nggak tahu lah. Pokoknya 1.500 gitulah untuk handphone ya. Untuk di mobile. Nah, itu saya gunakan sudah hampir setahun lebih. Karena saya pernah menggunakan yang pro-nya itu sampai membayar 300.000 booster sampai 600.000 booster, nggak kekejar sebenarnya, supaya bisa mendapatkan penambangan Bitcoin yang lumayan ya. Pada saat itu memang asik menurun terus itu Bitcoinnya. Jadi kapok lah sebenarnya bermain kripto ini. Memang indikasinya memang ya siapa sih nggak pengen cuan ya dalam hitungan singkat 1 hari 2 hari ya. Kalau memang dengar expert sih, ini kayaknya agak disturbing saya disturbing. Saya nggak matikan datanya. Saya coba matikan data deh supaya jangan diganggu ya. Nah itu dia. Jadi kapok lah ceritanya, kapok. Janganlah bermain kriptoan ini, karena memang ya kalau aku sih ngeceritainnya dari sisi kerugian banyak ya. Memang ketika investasi kita itu besar, potensi untuk kenaikan pada saat itu cepat ya. Memang betul itu cepat. Tapi demikian juga sebaliknya, penurunannya itu pun sangat cepat. Jadi mau nggak mau harus ngecek handphone, harus monitoring setiap saat, jangan sampai merugi sekali, kan begitu. Ya kalau pengalaman juga sih pernah sih untung-untung 100-200 ribu dengan permainan aset investasinya itu di atas 2 juta 4 jutaan gitulah ya. Tapi kan ngeri juga, kita sudah ngerasain sampai dia drop, bahkan sampai kita tarik aset kita sampai 2 juta. Kita waktu belinya 4 juta, akhirnya kita jual jadi 2 juta itu duit. Jadi sebaiknya jangan lah ya, karena mencoba-coba ataupun bereksperimen dengan kripto ini ya, karena memang kalau kita lihat pemain-pemain besar itu kan memang asetnya bukan hanya kripto aja gitu. Jadi ketika misalnya kriptonya anjlok, dia masih aman di satu sisi. Jadi bagi kita yang seperti ini yang mencoba-coba, tabungan sudah segitu malah makin ludes kan, sakit juga perasaan gitu. Padahal ngumpulinnya lama.
habisnya sebentar. Hitungan jam loh maunya, bisa jadi hitungan 1 hari 2 hari gitu, kita nggak tahu juga. Jadi ya menabung lah, bekerja lah ya. Oleh karena itu sampai saat ini saya gelutin yang berjualan wedang jahe ini ya, karena memang ya seperti itulah, lebih baik mengumpulkan sedikit tapi tiap hari. Dan kalau kita bandingkan memang ya bayangin coba berpenghasilan tiap hari gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin pernah satu server ataupun yang ingin memulai sesuatu hal meskipun sudah ada modal nih ya, ya yang real sajalah, yang berbisnis ya. Oh alah, ya itulah pengalaman yang tidak enaknya bermain kripto. Sebaiknya janganlah. Kalau saran saya, stop saja, tarik uangnya, tarik aset kita, tarik modalnya, ya gunakan sajalah untuk berbisnis secara offline. Karena memang di offline ini, di ruang lingkup kita saja, kita bisa meraup keuntungan, misalnya dengan jualan ya gitu. Jualan itu kan nggak harus ke seluruh di Indonesia. Kalau memang hanya bisa mampu di sekabupaten ataupun pusat kota, lumayan ya kan. Ya gitulah masukan sih sebenarnya buat kawan-kawan. Dan buat anak-anak muda juga yang pengen mencoba seperti itu, ya sebaiknya jangan lah ya. Atau kalau tidak percaya, coba sajalah gitu. Tapi bermain sedikit saja. Nanti kita bandingin, kalian bisa menilai, membuat perbandingan apakah itu bagus apa enggak gitu. Ya wis, udah berapa menit? Bentar. Ada berapa menit ini sekarang saya sudah berpodcast ya? Oh, ada 22 ya. Kita bikin 30 saja lah ya. Ya begitulah. Karena saya juga di sini sambil jualan, memang hujan. Ya seperti itulah. Jadi kadang ada naik turun. Tapi yang jelas kalau sifatnya berbisnis atau berjualan itu, kalau sudah katakanlah durasi kita jualan 1 tahun 2 tahun, ya nggak mungkin juga nggak laku kan gitu. Ketika tidak dijalankan ya memang nggak ada yang laku. Tapi kalau dijalankan pasti ada yang laku, mau 1 2, yang jelas ada value-nya gitu. Jadi ya begitulah di studio mini saya saat ini. Semoga terang lah ya, semoga. Kencang-kencang kereta. Saya juga beberapa hari ini membaca beberapa komentar dari teman-teman di podcast minis pertama saya, di perkenalan studio podcastnya ini. Jadi ada yang bilang nge-review makanan di sini, boleh juga sih sebenarnya. Ada juga yang bilang gerobaknya kurang maju. Saat ini sebenarnya bukan karena kurang maju ya. Situasinya memang karena di depan trotoar itu ada lubang trotoar, jadi paretnya nguap, jadi kurang enak gitu. Jadi saat ini saya sudah perbaiki, tutup, dan ini masih basah semennya. Saya menunggu mungkin 2-3 hari lah biar kuat ya. Saya akan coba agak maju sedikit ke jalan, tapi tidak sampai menutup trotoar lah, tapi tetap masih di halaman parkirnya Percetakan Tulus Maju. Saya juga nggak suka kalau digusur-gusur, diusir-usir ya. Yang penting yang ikut yang jelas-jelasnya saya. Kalau memang bayar parkir deh gitu. Ya jadi gitu aja lah, mungkin sedikit unek-unek di dalam perkriptoan ini. Karena pengalaman juga, jadi pengalaman yang sangat berharga sebenarnya, supaya tidak, ya kalaupun ingin menambang silakanlah menambang, yang tidak sampai merugikan sekali gitu. Tidak harus berinvestasi beli VGA card ya.
ataupun beli komputer, kan listriknya lumayan juga, internetnya juga begitu. Jadi banyak investasinya sebenarnya, banyak cengkuneknya ya, yang kayak gini lah kita parar gitu, tarhilala ceritanya. Kalau mau pengen jualan silahkan jualan, pengen berusaha di bidang sesuatu yang menghasilkan silahkan juga. Tapi saat ini untuk industri pariwisata kayaknya sudah mulai menggeliat-geliat ya di pasar lokal. Jadi sudah banyak tempat-tempat wisata. Ya sudahlah, saya mungkin akan coba menggeluti wedang-wedang jahe ini, menjual wedang jahe sampai di mana. Tapi saya sudah tekatkan jangan menggelutinya sampai menyenangkan lah. Tetap menyenangkan bagaimanapun caranya, ya kita tetap harus jalani. Dengan notabene-nya saya sudah tekadkan bahwa kalau kita tidak mencoba, tidak kerjakan, pasti tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita mengerjakan, ya pastilah mendapatkan sesuatu ya. Mau value-nya itu banyak dan sedikit, tapi yang jelasnya hasilnya ada. Ya wis, matur nuwun sajuranipun, begitu saja cerita monolog tentang perkriptoan. Salam bijak lah buat kawan-kawan, apalagi saat situasi saat ini susah cari pekerjaan, sangat susah, dan jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak efisien lah. Perkriptoan, apalagi yang yang main-main dominoan jangan pernah lah. Yang poker-pokeran, it's not good. Karena yang jelas tidak mungkin juga para pembuat aplikasi itu membuat kaya raya si pengguna ya. Yang jelas dia harus memperkaya dirinya juga, dan tidak akan pernah membuat kaya orang lain. Ya begitulah. Saya sambil nunggu. Kebetulan pada saat podcast kita ini tidak ada yang beli karena memang hujan. Baru ini hujan dalam minggu ini, beberapa hari terakhir memang kondisi hujan, cuman 2-3 hari terakhir belakangan ini agak cerah. Lumayan juga penjualan. Ya wis, matur nuwun sajuranipun. Terima kasih sudah nonton, dan terima kasih juga buat support dari kawan-kawan yang dimanapun berada. Salam sehat juga semuanya, tetap jaga kesehatan. Omikron masih ada di mana-mana ini kayaknya. Dan tetap sehat lah ya, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Salam horos bah, tuluh hali horos. Cek.